Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Kalau ada seseorang yang tiba-tiba nggak balas telepon atau pesan kamu, atau bahkan kayak ngeghosting bahkan sampai ngilang total dari hidup kamu, kadang kita tuh gampang banget buat mikir, apa ada yang salah sama aku? Bisa jadi kamu mikir kamu nggak menarik, atau kamu mikir, apa jigong aku bau ya? Atau bahkan mikir kalau kepribadian kamu nggak asik. Guys, jadi gini ya. Kalau kita terus-terusan percaya sama pikiran negatif ini, lama-lama jadi kenyataan loh. Kita malah menarik hal-hal negatif itu lagi dan lagi. Jadi hari ini, kita bakal belajar sama-sama. Gimana sih caranya biar kamu nggak mikir gitu lagi, dan malah bikin energi positif dari dalam diri kamu sendiri. Pertama, kamu harus sadar, kalau ketika orang lain nggak balas chat atau ngilang, itu sebenarnya nggak ada hubungannya sama kamu. Mereka cuma ngasih perhatian ke hal lain, dan cerita yang kita bikin di kepala soal itu bikin kita merasa nggak cukup baik. Kita sering terjebak di pola energi yang familiar dari masa lalu, biasanya terkait luka emosional, seperti rasa ditinggalkan. Misalnya, waktu kecil, kalau kita merasa orang tua kita nggak hadir secara fisik atau emosional, kita jadi percaya kalau kita nggak cukup baik. Dan saat kita tumbuh dewasa, kita jadi sering mengantisipasi orang-orang bakal ninggalin kita atau menarik perhatian mereka. Padahal, semua itu cuma cerita lama yang kita ulang-ulang, dan jadinya beneran kejadian, karena kita terus memandang dunia dari perspektif yang sama. Jadi gini, gue pribadi belum pernah ngalamin yang namanya di ghosting. Tapi kalau ngeghosting cewek udah beberapa kali. Wait, jangan salah paham dulu ya. Emang ada rasa bersalah juga sih pas gue ngeghosting. Gue bukan mau sok-sokan atau gimana gitu. Gue anak kedua yang bisa dibilang dapat perhatian dari ortu itu kurang banget. Alih-alih ngemis perhatian mereka, gue terbiasa sendiri. Anak kecil yang berusaha nyiptain kebahagiaannya sendiri, nggak pernah merengek. Dan itu ke bawah sampai sekarang. Nggak pernah naruh kebahagiaan sepenuhnya sama orang lain, bahkan meski itu ke ortu sendiri. Maka dari itu, gue belum pernah kena ghosting sama cewek. Anyway, kalau mama sama papa nonton, sehat selalu ya, nitip salam aja. Mom, dad love you banyak-banyak. Lah kok malah curhat. Oke, kita lanjut ya. Jadi pas kamu kena ghosting, bukan berarti kamu cupu, burik, nggak bertitit, kurang hot dilihat atau nggak menarik. Ini tuh mirip sama pola dari masa kecil. Mungkin dulu ada orang yang tiba-tiba narik perhatian atau energinya dari kamu, dan jadi kebiasaan kamu ngejar-ngejar perhatian itu. Jadi, pas kamu pacaran atau PDKT sama orang, kamu ngerasa, oh, ini kayak pernah aku rasain, meskipun itu bikin sakit hati. Hubungan tuh kadang sering kali ngungkap luka lama kamu, terutama yang dari masa kecil. Jadi, waktu di ghosting, mungkin aja sebenarnya nggak ada hubungannya sama kamu. Orang itu mungkin aja lagi sibuk, atau emang nggak punya waktu, atau energi buat kamu. Dan itu nggak berarti kamu nggak cukup baik. Contohnya, gue inget dulu waktu masih sibuk banget sama hobi, latihan. Ada cewek yang deket sama gue, tapi karena fokus waktu itu cuma buat hobi sama karir, gue jadi nggak punya ruang buat ngejalanin hubungan. Bukan karena dia nggak menarik atau nggak cukup baik, tapi karena gue lagi fokus di hal lain. Jadi, kadang-kadang ghosting itu lebih karena faktor eksternal, bukan soal kamu. Hal penting lainnya, kalau kamu di ghosting, pertama-tama jangan langsung ngerasa itu salah kamu. Ingat, mungkin aja mereka lagi sibuk atau nggak siap secara emosional. Tapi, di sisi lain, coba tanya ke diri sendiri, apakah kamu sering tertarik sama orang yang nggak bener-bener ada buat kamu secara emosional? Ini penting, karena banyak orang ternyata tertarik sama pola toksik ini. Terutama kalau dari kecil kita terbiasa dengan cerita cinta yang nggak cukup atau harus berjuang buat perhatian. Kita biasanya punya cerita soal cinta, trauma, dan hal-hal lain. Dan cerita itu terus berjalan sampai kita sadar dan mulai mengubahnya. Misalnya, kalau kita tumbuh dengan perasaan nggak cukup baik atau selalu merasa harus membuktikan diri, itu bisa jadi pola yang kita tarik ke dalam hubungan. Jadi, pertanyaan penting yang harus kamu tanyakan ke diri sendiri adalah, kalau ada orang yang benar-benar siap dan mau kasih kamu cinta, apakah kamu bakal bisa nerima itu?
Atau kamu malah lebih tertarik sama orang yang bikin kamu harus berjuang untuk perhatian mereka? Pada akhirnya, ini semua soal mengenali pola lama dan mulai melepaskan cerita lama itu. Semakin kamu sadar, semakin mudah buat berhenti menarik hubungan yang bikin kamu terus merasa nggak cukup baik. Nah, hal penting lainnya adalah, kadang orang nge-ghost karena mereka takut bilang yang sebenarnya. Bisa jadi mereka nggak tertarik, dan itu nggak masalah. Pernah nggak lihat sales yang sering banget ditolak, tapi mereka tetap percaya diri. Mereka tahu siapa targetnya, dan tetap maju, walaupun ditolak berulang kali. Bedanya orang yang bisa menghadapi penolakan dengan yang nggak bisa, adalah apakah mereka mengambilnya secara pribadi, atau enggak. Jadi ketika kamu di ghosting, mungkin orang itu memang nggak tertarik, tapi itu bukan berarti kamu nggak cukup baik. Ini malah bisa jadi kamu menghemat waktu dan nggak terjebak dalam hubungan yang enggak sehat. Pikirin juga ini, orang yang ngeghosting mungkin takut buat bilang kalau mereka nggak tertarik. Mereka nggak berani terbuka atau jujur, dan kamu nggak butuh orang yang nggak bisa terbuka, kan? Kalau kamu terus bertahan sama orang yang ngeghost, kamu bakal kehilangan kesempatan buat ketemu orang yang lebih baik. Kadang, dengan bilang enggak ke orang yang salah, kamu justru bilang iya ke peluang cinta yang lebih baik. Terakhir, salah satu hal yang paling penting buat kamu lakukan adalah bilang tidak ke orang yang nge-ghost kamu, supaya kamu bisa bilang iya ke orang yang benar-benar hadir secara emosional. Ini bakal ngubah segalanya. Hidup kita itu cerminan dari apa yang kita yakini tentang diri kita sendiri dan energi yang kita keluarkan. Kalau kita terus biarin orang yang nggak ngasih perhatian atau energi buat kita tetap ada di hidup kita secara nggak sadar bikin cerita di kepala yang malah bikin kita memblokir cinta dan hal-hal baik lainnya. Belajar berhenti ngehakimi orang, jadi lebih terbuka dan nggak takut buat jadi rentan. Belajar buat nggak takut bilang tidak kalau emang kamu nggak pengen. Mungkin kamu selalu ngerasa bersalah kalau nolak ajakan, takut ngecewain orang lain. Tapi begitu kamu mulai jujur sama diri sendiri, percayalah kamu ngerasain apa yang namanya bebas. Kamu bakal mulai dapat lebih banyak respect dari orang-orang karena kamu jadi diri sendiri dan ngelakuin apa yang kamu mau. Hal yang sama juga berlaku pas kamu dalam hubungan. Mungkin kamu sekarang lagi masuk ke perangkap nice guy, di mana kamu terlalu berusaha buat nyenengin orang lain dan nggak berani menunjukkan perasaan atau niat kamu sebenarnya. Tapi begitu kamu mulai jujur sama diri sendiri dan sama orang lain, percayalah segalanya akan berubah. Berhenti takut ditolak. Coba pikir, ini kalau kamu ditolak, setidaknya kamu ditolak karena jadi diri sendiri. Daripada diterima karena berusaha, jadi orang lain lama-lama tetap bakal ketahuan kok. Dan itu nggak sehat atau baik buat kamu. Jadi, kalau kamu mau ngubah hidupmu, mulai dengan jadi lebih jujur dan rentan. Berhenti ngejar validasi orang lain dan buka hatimu. Kalau ada orang yang nge-ghost kamu, jangan ambil itu secara pribadi. Mungkin aja mereka nggak tertarik, dan itu oke aja kok. Itu malah bisa jadi kesempatan buat kamu berhenti buang waktu dan ngasih ruang buat orang yang benar-benar peduli sama kamu. Ingat, pengalaman di ghosting itu netral. Anggap aja kayak lewatin hari di mana cuacanya mendung, esok hari juga bakal cerah kok. Nggak perlu diartikan lebih dari yang sebenarnya. Semakin kamu bisa lepas dari pola codependent, tergantung pada validasi orang lain, semakin kamu bisa mengambil kendali atas hidupmu dan mulai pilih orang yang benar-benar ada buat kamu. Guys, segitu aja buat hari ini. Semoga harimu menyenangkan, semangat ya. Makasih udah nonton ya, dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.